Di malam ini, tanggal 16 Januari 2024, saya menyoroti soal kinerja YouTube berkaitan dengan perubahan-perubahan yang YouTube lakukan di tahun 2024. YouTube kembali menghadapi tantangan persaingan media sosial. Selain TikTok, YouTube harus berhadapan dengan Facebook, terutama saat ini Facebook sedang meluncurkan programnya yang itu dikenal dengan atau dinamakan dengan Facebook Pro. Nah, Facebook Pro ini merupakan salah satu cara untuk kita yang punya akun Facebook bisa melakukan monetisasi Facebook. Dan ada beberapa pilihan yang menarik untuk Facebook Pro. Kemudian sedikit berbeda kalau sebelumnya monetisasi Facebook hanya bisa dilakukan ketika kita yang memiliki akun Facebook harus membuka atau membuat halaman. Dan ketika kita sudah punya halaman Facebook, maka secara otomatis kita diperkenankan untuk melakukan atau membuat monetisasi konten-konten kita di Facebook. Sekali lagi, perbedaannya hanya pada kalau Facebook Pro, tidak lagi kita harus membuat atau membuka halaman untuk bisa memonetisasi, tapi kita ya memonet aja akun kita, akun personal kita. Dua platform media sosial ini untuk kategori media sosial broadcasting berbeda untuk berkaitan ya dengan monetisasi. Jadi di sisi lain intinya ada hal-hal yang memudahkan dan ada hal-hal yang mempersulit, baik itu Facebook Pro ataupun juga menyangkut Facebook untuk kategori halaman Facebook dan berkaitan dengan YouTube. Kita kembali di kinerja YouTube. Jadi dengan adanya perkembangan dari media sosial rival semacam begitu dapat dikatakan. Contohnya tadi Facebook Pro, maka YouTube pasti memiliki satu upaya-upaya untuk mengatasi persaingan. Bagaimana YouTube bisa tetap eksis di persaingan dari kedua platform media sosial broadcasting yang ada, misalnya Facebook Pro dan YouTube itu sendiri. Dan YouTube memang sudah mengantisipasi jauh hari, terutama ketika dia melihat perkembangan TikTok. Kemudian dia memperkenalkan kepada warganet untuk fitur terbarunya, yaitu fitur short. Dan fitur ini berisi video-video durasi pendek dan itu sangat fantastik, bisa memberikan jaminan bagi konten kreator di YouTube untuk berpeluang mendapatkan berbagai progres dari aktivitas dia mengupload dan juga share konten-konten di kanal YouTube-nya. Perkembangan fitur-fitur YouTube untuk konten kreator. YouTube terus mengembangkan fitur-fitur baru untuk mendukung konten kreator dalam membuat dan mendistribusikan konten mereka. Berikut ini adalah beberapa perkembangan fitur YouTube untuk konten kreator. YouTube Shorts. YouTube Shorts adalah fitur baru YouTube yang memungkinkan konten kreator membuat dan membagikan video pendek berdurasi maksimal 60 detik. Fitur ini diluncurkan pada tahun 2020 dan telah menjadi populer di kalangan pengguna YouTube. Super Chat. Super Chat adalah fitur yang memungkinkan penonton untuk memberikan donasi kepada konten kreator selama siaran langsung. Donasi tersebut akan ditampilkan di layar siaran langsung dengan warna dan font yang berbeda. Super Stickers. Super Stickers adalah fitur yang mirip dengan Super Chat, tetapi berupa stiker animasi yang dapat dikirimkan oleh penonton selama siaran langsung. Stiker tersebut juga akan ditampilkan di layar siaran langsung dengan warna dan font yang berbeda. Channel Membership. Channel Membership adalah fitur yang memungkinkan penonton untuk menjadi anggota resmi dari channel tertentu. Anggota channel akan mendapatkan akses ke konten eksklusif seperti video, stiker, dan emotes. YouTube Premium. YouTube Premium adalah layanan berlangganan yang memberikan akses ke fitur-fitur premium YouTube, seperti bebas iklan,
akses ke YouTube Originals, dan kemampuan untuk mengunduh video untuk ditonton secara offline. Peluang konten kreator untuk mendapatkan uang di YouTube. YouTube memberikan beberapa peluang bagi konten kreator untuk mendapatkan uang dari konten mereka, yaitu iklan. YouTube adalah platform yang didukung oleh iklan. Konten kreator yang memenuhi persyaratan monetisasi dapat menghasilkan uang dari iklan yang ditayangkan di video mereka. Super Chat dan Super Stickers. Konten kreator juga dapat menghasilkan uang dari Super Chat dan Super Stickers yang dikirimkan oleh penonton selama siaran langsung. Channel membership. Konten kreator dapat menghasilkan uang dari biaya berlangganan channel membership. Kolaborasi. Konten kreator dapat bekerja sama dengan brand atau perusahaan lain untuk menghasilkan konten yang disponsori. Penjualan produk atau jasa. Konten kreator juga dapat menggunakan platform YouTube untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa mereka sendiri. Perkembangan peluang konten kreator di YouTube. YouTube terus mengembangkan peluang bagi konten kreator untuk mendapatkan uang dari konten mereka. Berikut ini adalah beberapa perkembangan peluang konten kreator di YouTube. Penambahan fitur monetisasi. YouTube terus menambahkan fitur monetisasi baru untuk konten kreator. Misalnya, YouTube baru-baru ini meluncurkan fitur Super Thanks, yang memungkinkan penonton untuk memberikan donasi kepada konten kreator selama siaran langsung. Peningkatan transparansi. YouTube juga meningkatkan transparansi tentang cara konten kreator menghasilkan uang dari platformnya. Misalnya, YouTube baru-baru ini meluncurkan fitur kreator analitik, yang memungkinkan konten kreator untuk melihat data tentang kinerja konten mereka dan cara mereka menghasilkan uang darinya. Pengembangan pasar konten kreator. YouTube juga mengembangkan pasar konten kreator, yang memungkinkan konten kreator untuk menjual konten mereka kepada brand atau perusahaan lain. Misalnya, YouTube baru-baru ini meluncurkan fitur YouTube Shorts Fund, yang menyediakan dana bagi konten kreator untuk membuat video pendek. Kesimpulan, YouTube terus berkembang dan memberikan peluang bagi konten kreator untuk menghasilkan uang dari konten mereka. Konten kreator yang ingin sukses di YouTube perlu terus mengikuti perkembangan fitur-fitur dan peluang yang tersedia di platform tersebut. Salah satu fitur yang saya nilai itu membantu bagaimana bisa meningkatkan kinerja atau progres dari kanal YouTube adalah fitur YouTube Short. Fitur ini memang menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena dia sangat unik kalau dibandingkan dengan konten-konten di atas dari 1 menit lebih. Jadi di konten short, seorang pemilik dari kanal YouTube itu dimungkinkan atau berpeluang mendapatkan subscriber, dan sangat fantastik. Kadang-kadang saya juga tidak tahu kok bisa-bisanya dalam sekali upload konten short tiba-tiba saya mendapatkan kurang lebih 10 subscriber atau mungkin 9 subscriber per konten ketika saya coba mengupload konten durasi pendek di kanal YouTube ini. Misalnya kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan. Di sini saya sudah masuk di YouTube Studio untuk melihat analisis dari kanal YouTube kami Keluarga Tobondo Nayoan. Nah, seperti yang dilihat di sini, dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan Januari tanggal 15 2024, total subscriber yang sudah diperoleh itu sebanyak 60 orang, atau saat ini berjumlah 1018. Ini cukup lama kanal YouTube ini. Nanti saya akan lihatkan di penayangan berikutnya kapan kanal YouTube ini dibuat. Kemudian kita ini rangkuman keseluruhan seperti ini. Jadi sepanjang tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024 itu ada kurang lebih 10 konten yang teratas, dan lebih banyak di sini, lebih banyak didominasi oleh konten-konten
video pendek. Ini kurang lebih ya ada 8, dan dari 8 ada 2 konten video di atas dari 1 menit. Jadi memang secara kalau dilihat dari traffic, pemilik kanal YouTube, misalnya di kami kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan, konten-konten video pendek atau fitur YouTube Short itu membantu dalam traffic, terutama traffic ya, membantu banyak orang mengunjungi atau menonton kanal YouTube kami di sini. Nah, ini yang sudah menonton konten short dari 19 Desember sampai dengan Januari tanggal 15 itu sudah mencapai 32.951 dari total penayangan sebanyak 60.941. Ini fantastik. Kita memperoleh khusus short di sepanjang tanggal yang sudah saya sebutkan itu, yang klik like itu 222 dan kurang lebih sebanyak 61 subscriber yang diperoleh untuk konten-konten short di tanggal 19 Desember sampai dengan 15 Januari 2024. Kemudian untuk yang durasi konten di atas dari 1 menit itu sudah mencapai 6.343 dari total penayangan sebanyak 99.424. Artinya di sini dari kedua analisis YouTube di YouTube Studio, salah satu fitur yang berfungsi untuk pemilik konten atau pemilik kanal YouTube memperoleh gambaran progres dari seluruh aktivitasnya di YouTube. Ya, dapat dikatakan memang kinerja YouTube itu ya lumayan dalam pengertian membantu para pemilik kanal YouTube untuk berkaitan dengan traffic. Jadi itu sangat membantu. Di sini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk live, konten live ini juga ditayangkan dari tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan Januari tanggal 15 2024 itu ada 11 orang yang menonton. Kemudian postingan ini ada 57 orang yang melihat. Kalau podcast itu dia di bagian yang lain. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di sini. Kalau kita klik ini, maka akan terbuka gambarannya. Nah, dari tanggal 19 Desember sampai dengan 15 Januari 2024 itu untuk podcast baru 1 orang yang menonton. Jadi memang untuk fitur-fitur perkembangan kinerja, terutama perkembangan kinerja YouTube, dapat dikatakan fitur-fitur seperti YouTube Short itu membantu untuk traffic. Masih berkaitan dengan kinerja YouTube, sepertinya YouTube juga mengatur momen-momen tertentu yang itu dinilai sangat menarik. Kemudian momen-momen itu dimasukkan dalam algoritma dengan maksud untuk membantu bagaimana konten yang kita upload, entah itu konten video pendek ataupun konten di atas dari 1 menit, kapasitasnya membantu traffic. Bagaimana YouTube mendorong penonton untuk menonton konten-konten yang memang dibangun berdasarkan momen-momen yang terbaik. Misalnya berkaitan dengan Pilpres 2024 di Indonesia, dan momen ini cukup dinilai mendongkrak traffic penonton di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayoan. Jadi intinya kita akan melihat momen-momen tertentu, kemudian kita tangkap momen itu, kemudian
kita jadikan konten. Tapi yang perlu diingat di sini ada ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh YouTube bahwa ini loh batas-batas yang memang harus kita sepakati ketika kita menjadikan momen tertentu itu sebagai salah satu konten yang akan dimasukkan di kanal YouTube kita. Jadi seperti ini yang saya sampaikan tadi, momen-momen tertentu yang memang itu menjadi bagian menarik dari atau dimasukkan dalam algoritma YouTube. Misalnya ini konten-konten video pendek, konten-konten short. Sejak 27 Juli 2010 sampai dengan Januari tanggal 15 Januari 2024. Jadi ini yang pertama, itu ditonton sebanyak 21.315. Kemudian ini ditonton sebanyak 20.911, dan kemudian selanjutnya ini juga ditonton sebanyak 19.482. Kemudian yang nomor urut 4 ini ditonton 14.349. Kemudian berikutnya di posisi kelima ini 14.002. Kemudian posisi ke-6 ini ditonton sebanyak 13.806. Kemudian ini yang di posisi ke-7 ditonton sebanyak 9.457. Dan ini konten yang barusan tanggal 13 Januari 2024 berkaitan dengan segmen politik Pilpres 2024 yang khusus menyoroti soal partai politik peserta pemilu 2024. Ini ditonton sebanyak 9.024, dan ini sedikit naik ya di konten yang berkaitan dengan nomor urut pertama, posisi pertama sampai dengan posisi ke-7, yaitu di posisi saat ini dia berada di posisi ke-9, ditonton sebanyak 8.806, dan yang terakhir itu ditonton sebanyak 8.724. Jadi memang 10 konten teratas dari sepanjang 27 Juli 2010 sampai dengan 15 Januari 2024 ini menempatkan momen-momen tertentu, momen-momen terbaik, momen intinya yang memang diperhatikan atau mendapat prioritas khusus dari algoritma YouTube itu sendiri. Dan akhir kata, kanal YouTube ini pada tanggal 10 Juli 2024 akan genap usianya 4 tahun. Di tahun 2024 kanal YouTube ini mengantongi 1018, semula beberapa jam yang lalu itu 1019, tapi kemudian dikurangi menjadi 1018 subscriber atau 1018 orang yang telah mengklik subscribe di kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayawan. Dan memang yang kami sadari, momen-momen terbaik, momen-momen tertentu itu menjadi prioritas dari YouTube dan dimasukkan dalam sistem algoritmanya. Tujuannya untuk membantu kinerja dari kanal YouTube kita, misalnya kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayawan. Kemudian sedikit menarik di sini, kalau semula beberapa tahun yang lalu mungkin sekitar 9 bulanan, sepertinya YouTube dia lebih menaruh fokus pada YouTube Short saja. Untuk YouTube itu mendongkrak bagaimana konten-konten video durasi pendek itu lebih banyak membantu kanal YouTube tertentu, kanal YouTube yang ada. Tapi memasuki Desember kalau tidak salah sampai dengan Januari saat ini tanggal 16 2024, YouTube melakukan banyak perubahan
Jadi fokusnya itu tidak hanya pada konten-konten berdurasi pendek atau YouTube Short, tapi juga YouTube membantu pemilik kanal YouTube untuk mendongkrak traffic konten-konten berdurasi di atas dari 1 menitan, atau saya menganggapnya itu, atau saya menyebutnya sebagai konten organik. Dan akhir kata, jangan lupa untuk klik subscribe kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayawan jika memang ingin melakukan atau ingin mengklik subscribe kanal YouTube Keluarga Tobondo Nayawan. Saya Adriani Tobondo, Bapak Keluarga, mengucapkan banyak terima kasih.